Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Teknologi in Practice 1 dengan tema Google My Business. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Facebook Ads ya. Jadi bagaimana beriklan di Facebook. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Google. Kita tahu zaman sekarang tuh ya, kita tidak akan bisa terlepas dari Google. Google ini sekarang sudah rajanya online ya, sudah rajanya di internet ya. Apalagi kita yang berada di dunia akademik, baik dosen maupun mahasiswa, pasti sangat sering sekali berhubungan dengan Google. Kalau zaman dulu Google itu hanya sebatas mesin pencari untuk mengindeks webnya orang lain, menemukan sesuai dengan kata kunci kita. Tapi kalau zaman sekarang sudah berubah, ya Mbah Google sudah benar-benar menjadi Mbah gitu ya, karena bisa memberikan apa saja yang kita butuhkan, bisa memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh cucunya gitu ya, Mbah Google-nya. Jadi sekarang itu Google dalam keseharian kita bekerja dengan internet, Google ini selalu menjadi bagian yang penting ya, mulai dari menyimpan data di Google Drive, mengolah data dengan Google Sheet, membuat dokumen dengan Google Doc, kemudian kita membuat survei atau kuis dengan Google Form gitu ya, segala macam tools fitur yang ada di Google ini sudah menjadi satu kesatuan, ya. Bahkan juga ada Google Meet, ada Google Classroom yang kita gunakan juga untuk pembelajaran. Nah, ternyata di samping itu juga ada yang namanya Google My Business atau GMB ya, atau kalau di dalam bahasa Indonesia namanya adalah Google Businessku. Seperti itu. Jadi Google Businessku ini adalah sebuah fitur yang ada di Google yang digunakan untuk membantu sebuah bisnis untuk di-list Google secara gratis. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan pencarian di Google dengan kata kunci yang sesuai dengan bisnis kita, bisa jadi kita akan di-list dan ditampilkan di hasil pencarian Google tersebut. Nah, listing ini akan muncul saat ada orang yang mencari. Google My Business kita akan diintegrasikan dengan Google Maps juga. Jadi pada waktu seseorang melakukan pencarian di Google, kemudian muncullah bisnis kita. Selanjutnya di sana ada direction-nya, lokasinya di mana di Google Map kita bisa memberikan arah untuk menuju ke tempatnya. Nah, Google Businessku ini dapat membantu pembuatan dan mengupdate listing agar calon pelanggan itu lebih mudah menemukan kita, lebih mudah menemukan lokasi kita. Oke, seperti apa sih contohnya? Nah, ini adalah contoh tampilan dari Google Businessku ya atau Google My Business. Jadi kalau ada seseorang mencari sesuatu dengan memasukkan kata kunci di Google, contoh di sini dimasukkan Institut Asia Malang, maka akan muncul di sebelah kanan layar kita hasil pencariannya, biasanya akan muncul data dari Google My Businessku tadi. Jadi contoh di sini ada muncul Institut Asia Malang, ada alamatnya di mana, teleponnya berapa, kemudian biasanya ada jam operasional bukanya, pelayanannya. Bahkan di sana juga kita bisa meninggalkan komentar, bisa memberi rating, dan bisa membaca review dari pelanggan kita. Seperti itu. Itu sudah disediakan oleh Google. Nah, di sana juga kelihatan ada map-nya ya. Di situ juga ada map-nya yang dilingkari warna merah itu terlihat ada foto-fotonya Institut Asia, ada map-nya untuk menuju ke sana bagaimana seperti itu. Nah, menariknya adalah bahwa data di dalam Google My Businessku ini tidak hanya diberikan oleh pemilik bisnis. Jadi contoh kayak Institut Asia tidak hanya data-datanya diberikan oleh pengurus atau
Institut Asia sendiri, tapi bisa jadi diupload oleh orang lain, ya. Contoh foto misalnya bisa diupload oleh orang lain yang mengadakan kunjungan ke kampus Institut Asia, atau mahasiswa misalnya, atau siapapun juga yang berhubungan dengan Institut Asia bisa memberikan review di sana. Oke. Nah, ini mengapa sih kok harus menggunakan Google Bisnisku? Yang pertama tentu saja layanan Google itu terkenal gratisnya ya. Jadi dengan menggunakan Google Bisnisku ini dapat membantu meningkatkan usaha untuk mendapatkan lebih banyak pemasukan dari sebuah usaha gitu ya, atau sebuah bisnis dengan modal yang minim. Kemudian customer akan lebih mudah menemukan toko kita. Jadi dengan kita membuat profil yang lengkap di Google My Business, maka pada waktu ada seseorang yang melakukan pencarian di Google, bisnis kita akan sangat mudah untuk ditemukan. Daripada kita memberikan peta tradisional misalnya ya, seseorang, tokoku ada di pertigaan sana loh gitu ya, udah tak gambarkan petanya, kamu datang ke sana ya, itu akan jauh lebih susah untuk zaman sekarang ya. Jadi akan lebih enak dan lebih mudah ditemukan kalau menggunakan Google Map. Kemudian visibilitas tinggi. Nah, ini intinya adalah bahwa bisnis kita akan menjadi sangat mudah terlihat oleh orang lain. Ya. Kemudian informasinya juga cukup lengkap. Tadi kita sudah lihat di dalamnya ada alamat, kemudian ada informasi tambahan lainnya, bahkan ada review dari pengguna yang mungkin sudah pernah menggunakan produk atau jasa dari bisnis kita. Oke, ini adalah contoh hasil tampilan pada waktu kita melakukan pencarian. Contoh keyword atau kata kuncinya adalah Institut Malang, maka di sana akan muncul ditampilkan 3 listing bisnis teratas gitu ya. Nah, ini biasanya yang ditampilkan adalah bisnis lokal ya. Jadi kalau kita posisinya berada di Malang, terus kita melakukan pencarian, yang akan muncul adalah 3 bisnis lokal yang ada di Malang. Seperti itu. Kalau kita berada di Jakarta, maka hasil pencariannya akan berbeda lagi. Nah, 3 bisnis lokal yang akan ditampilkan ini datanya diambil dari Google My Business. Nah, di Google My Business kan banyak sekali, Bu, yang memasukkan dan mendaftar akun di Google My Business untuk bisnisnya masing-masing gitu. Nah, Google di sini memilih dari listing yang paling lengkap profilnya gitu. Jadi yang profilnya paling lengkap, terus kemudian di dalamnya ditambahkan deskripsi, mungkin ada review dari orang lain, ada banyak yang memberikan rating dan sebagainya, itu akan membantu kita up gitu ya, akan membantu tampil di listing ini di hasil pencarian, karena hasil pencariannya hanya akan menampilkan 3 saja ya, akan menampilkan 3 saja. Oke. Nah, ini keuntungannya kalau kita menggunakan Google My Business. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi secara tidak langsung kita membuka jalur komunikasi baru antara bisnis kita dengan pelanggan atau bahkan calon pelanggan kita. Kemudian yang kedua, Google juga menyediakan free website ya. Kalau kita mendaftar di Google My Business, otomatis kita juga akan memiliki website yang di dalamnya sudah ada template, kita tinggal memasukkan kontennya saja. Kemudian kita juga bisa melihat insight dari customer. Jadi di dalam Google My Business juga terdapat fitur untuk kita bisa melihat insight berapa orang sih yang melihat bisnis kita gitu ya, yang melihat website bisnis kita, kemudian engagement keterlibatannya, dia berinteraksi, misalnya dia komentar, dia memberi rating dan sebagainya, berapa banyak orang yang melakukan itu gitu ya. Kemudian dan audiens atau pengunjungnya itu berapa banyak dan apa yang dia lakukan. Kemudian track traffic web, di sini juga disediakan fitur oleh Google My Business, jadi informasi tentang traffic website-nya, berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang mengunjungi website, kemudian berapa yang melakukan interaksi di dalamnya, semuanya ada informasinya. Kemudian keuntungan yang lain adalah engagement dan review respon.
kita sama-sama tahu di zaman sekarang yang namanya review dari pengguna atau dari pelanggan itu adalah senjata yang sangat ampuh sekali ya. Senjata yang sangat ampuh, bahkan banyak sekali orang yang sekarang berprofesi jadi endorsement. Itu salah satunya adalah kekuatan review, karena ternyata kalau seseorang yang berpengaruh, yang melakukan review, yang melakukan endorsement, akan banyak orang yang mengikuti. Apalagi kalau ratingnya sudah bagus. Jadi rating dan review ini adalah senjata utama saat ini untuk bisa mengembangkan bisnis secara online. Nah, kalau kita punya akun Google, punya email Google lah ya, Gmail, kita masuk di dalamnya, secara otomatis kita juga bisa mengakses semua fitur yang ada di dalamnya ya, yang sudah kita bahas tadi. Ada Google Drive, Google Form, ada Google Sheet, macam-macam, termasuk di dalamnya ada Google My Business ini. Jadi kalau kita sudah mendaftar di Google My Business, secara otomatis juga kita akan mendapatkan dashboard dan bisa mengakses banyak sekali menu yang ada di Google My Business seperti Google AdWords, Google Hangout, Google Insight, Google Plus, Google Maps, dan Google Search. Nah, ini adalah cara singkatnya untuk membuat Google My Business. Kalau teman-teman sudah mempunyai email di Google, tinggal login aja. Kemudian di titik 9 di situ diklik, kita pilih yang profile bisnis atau Google My Business tadi, yang simbolnya seperti warung gitu ya. Nah, itu diklik saja, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti yang sebelah kanan ini, yaitu kita pilih tombol kelola sekarang. Setelah kita memilih tombol kelola sekarang, kita diminta untuk menginputkan beberapa hal, diantaranya adalah nama bisnisnya apa, lokasinya di mana, apakah bisnis kita termasuk melayani pengiriman barang dan jasa kepada pelanggan, kategori bisnisnya apa, informasi kontak bisnisnya, dan yang terakhir kita diminta melakukan verifikasi. Sama seperti sistem pada umumnya, bisa diverifikasi melalui email, kita diberi kode verifikasi, atau melalui nomor handphone, kita diberikan kode verifikasi melalui SMS, seperti itu. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, kemudian kita bisa melakukan optimasi ya. Optimasi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, tuliskan profil selengkap-lengkapnya untuk membantu kita supaya bisa muncul di list paling atas pada waktu seseorang melakukan pencarian. Kemudian yang kedua, lengkapi foto, video, dan sampul. Jadi tambahkan foto profil sampulnya, tambahkan video-video, tambahkan foto, itu juga akan sangat membantu bisnis kita akan bisa masuk di list paling atas di dalam pencarian. Kemudian Google Post. Kita juga bisa dari dashboard Google Businessku, kita bisa membuat postingan yang berisi 300 kata. Jadi postingan ini hampir sama seperti statusnya Facebook gitu ya. Kita bisa menuliskan sesuatu di sana, kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk mempromosikan sebuah event atau sebuah konten, sebuah promosi gitu ya, sehingga akan lebih mudah untuk diketahui oleh orang. Kemudian yang keempat, kita bisa mengoptimasi menu. Jadi tampilan menu atau produk andalan usaha di Google Businessku agar pelanggan itu mengetahui apa saja sih yang ditawarkan oleh bisnis kita, ada produk apa saja, jasa apa saja yang bisa diberikan, itu harus kita lengkapi. Jadi hampir sama kayak katalognya seperti itu ya. Dan yang terakhir, kita optimasi di bagian review. Jadi Google juga menyertakan fitur review sehingga pelanggan dapat meninggalkan review. Jadi sebisa mungkin kita push pelanggan kita untuk selalu memberikan rating dan memberikan review. Bisa jadi kita bikin sebuah promo nih, kalau yang ngasih review dan mengisi rating akan mendapatkan promo, misalnya diskon atau apa, seperti itu. Nah, ini adalah sekilas tentang Google My Business. Saya kira akan sangat mudah teman-teman untuk mencoba di Google My Business ini, karena semuanya gratis, bisa dicoba-coba saja, dan pada umumnya hampir semua kita sudah memiliki akun di Google, jadi akan sangat jauh lebih mudah. Selain Google My Business yang mendukung untuk bisnis
di dalam Google juga ada Google Ads ya. Jadi kita juga bisa memasang iklan di Google. Nah, iklan di Google tampilannya seperti apa kurang lebih, saya kembali lagi ke depan tadi ya. Nah, contoh di sini. Contoh pada waktu kita masukkan keyword Institut Asia Malang, kalau kita lihat di hasil pencariannya yang paling atas, ada muncul asia.ac.id, gitu ya, hanya di Institut Asia, daftar sekarang. Nah, ternyata itu diiklankan oleh Asia. Jadi, mendaftarkan di Google Ads, diiklankan, kemudian ditampilkan di sana. Jadi, kalau kita membayar Google Ads, gitu ya. Kalau kita mendaftar di Google Ads, maka biasanya hasilnya akan diprioritaskan tampil paling atas. Seperti itu. Oke, itu sekilas tentang beberapa fitur di Google yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalisasi bisnis digital kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.